Nah, jadi sekarang kita akan perbaiki lagi ya untuk yang view halaman donasi. Kita mulai dulu dari yang bagian card. Yang bagian ini nih ya. Nah, cuman kita akan perbaiki dulu kategorinya ya. Jadi kita akan passing dulu kategorinya. Nah, di sini juga kan kategori kan bisa beberapa ya atau multiple. Jadi kita akan perbaiki dulu yang ini. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka aja kode editor teman-teman. Nah, terus biar lebih rapi, coba saya close dulu nih ya beberapa file yang emang nggak dibuka atau nggak dipakai. Kontak juga udah, yang campaign controller juga udah, misalkan 3 ini dulu. Atau yang web.php juga kan nggak perlu ya, jadi saya bisa close aja. Nah, kita akan masuk ke bagian front controller di bagian donasi ya, atau donation yang ini. Kita akan compact atau kirimin data kategori. Misalkan di sini kita bikin aja variabel namanya kategori. Nah, tinggal kita panggil aja misalkan modelnya itu kan model kategori. Kita kasih aja misalkan order by-nya name. Terus kita bisa langsung aja get gitu ya, gini. Nah, karena di sini kan kita pakainya inputnya itu kan select 2 ya, kita akan pakai select 2. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja kita pakai yang namanya itu plug gitu. Gini. Jadi plug apa? Misalkan ada name, ada ID ya, misalkan value-nya itu name. Nah, terus key-nya itu ID. Kayak gini aja simple ya. Nah, jadi sekarang coba kita return dulu ya, value-nya isinya apa. Nah, misalkan return kategori kayak gini. Jadi sekarang kita bisa reload. Nah, kalau misalkan udah, nah harusnya sekarang udah ada nih, misalkan indeks ke-1 ya atau ID 1, value-nya apa, ID 2, value-nya apa, ID 3, value-nya apa, nah dan seterusnya ya. Nah, jadi sekarang kita bisa pakai tuh yang kategori ini. Kita akan compact di sini, misalkan pakainya compact kategori. Nah, sekarang kategori bisa kita looping di bagian donation titik index. Coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, misalkan di bagian input ya yang ini, kita akan pakai yang namanya select 2. Nah, cuman sebelum pakai select 2, kita coba lihat-lihat dulu ya yang bagian select 2. Nah, untuk pakai select 2 kan kita cukup panggil aja ya select 2. Nah, kalau nggak salah kita kan pernah bikin ya di bagian campaign /index. Nah, kita ambil yang front aja nih ya, biar seragam. Coba saya cek di bagian bawah. Nah, di sini tuh ada include select 2. Kita akan pakai ini. Jadi sekarang kita bisa masuk lagi ke bawah. Kita bisa paste ya include select 2. Terus kita akan pakai apa lagi? Kayaknya sih cukup ya. Tinggal coba saya buka dulu di sini di step yang bagian detail. Coba yang bagian detail ada select 2 nggak? Nggak ada. Di bagian judul harusnya ada nih ya yang ini. Nah, saya mau copy yang bagian ini. Jadi saya bisa tutup lagi sidebar-nya. Yang ini juga sama, saya bisa close. Saya mau paste di bagian sini. Jadi kayak gini aja ya, simple ya. Nah, defaultnya misalkan semua kategori. Di sini kita akan passing lagi. Misalkan semua kategori. Kayak gini. Ini untuk placeholder ya. Jadi sekarang kita bisa reload. Nah, ini masih broken nih teman-teman. Nah, coba kita tambahkan atribut lagi ya di sini di bagian inputnya. Misalkan kita tambahkan aja misalkan stylenya itu width-nya harus 100% ya. Jadi coba kita fix gitu apakah solve ini yang error ini. Nah, sekarang udah bener ya, udah bisa ya. Berarti tadi kita perlu tambahkan yang style width-nya 100. Jadi kayaknya cukup nih untuk yang bagian ini. Tinggal kita akan compact datanya ya teman-teman. Nah, jadi misalkan kita bisa langsung aja for each dollar kategori, misalkan S dollar item. Nah, kita bisa langsung aja misalkan bikin S apa, misalkan S dollar key. Kita harus tambahkan ya di sini misalkan dollar key. Nah, yang ini misalkan value-nya item. Yang ini untuk index, yang ini untuk value. Jadi misalkan kalau kita reload, nah kita bisa langsung klik nih. Tuh, sekarang udah ada ya, udah keren ya. Misalkan kategorinya anak balita, terus kategorinya yang ini misalkan. Nah, ini nggak apa-apa ya, agak broken ya teman-teman ya. Soalnya kan emang kalau multiple kan ya emang kayak gini ya. Coba kita klik beberapa. Nah, kayaknya sih segini cukup ya. Kita bisa clear aja semua. Nah, tinggal sekarang kalau misalkan saya klik nih, otomatis nge-trigger form. Jadi nanti akan ada parameter di sini, misalkan kategorisnya apa gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa tambahkan aja di sini sebelum select kita ganti aja jadi form. Nah, form metodenya kita nggak perlu ganti ya, defaultnya kan get. Kita kasih aja actionnya itu ya sama, misalkan URL/donation gini. Nah, nanti otomatis karena di sini get value yang ada di sini yang kita pilih tadi,
otomatis dikirim via URL ya. Nah, jadi sekarang kita bisa trigger aja tuh, misalkan di sini, atau kita enter ke bawah ya. Saya enter, kita kasih trigger misalkan on-chain. Nah, on-chain kita bisa langsung aja, misalkan jQuery, this, titik, submit gitu, gini. Nah, cuman kalau this-nya aja itu nggak bisa ya, kita pakainya misalkan this, titik, form. Coba bisa nggak? Kalau misalkan bisa, coba saya inspect dulu ya, barangkali ada error. Nah, coba sekarang kita reload. Nah, tinggal kita pilih nih. Tuh, sekarang udah bener ya, otomatis nge-trigger misalkan kategorisnya apa gitu ya. Misalkan saya pilih beberapa, ini otomatis reload ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja ya. Nah, misal sekarang kita akan tambahkan ya old value. Kan di sini kan udah ada nih value-nya atau key-nya berapa. Nah, kita akan tampilkan di sini. Coba saya close dulu konsolnya. Nah, terus kita akan sesuaikan di sini ya. Misalkan if gitu ya. Jadi ketika ada request, nah karena di sini kan multiple, jadi kita pakainya in array aja ya. Jadi misalkan in array. Nah, in array kan ada dua parameter ya, ada needle, ada hashtag. Jadi misalkan needle-nya itu apa? $item atau $key ya, ini tuh maksudnya. Terus di sini misalkan request only. Kita di sini pakainya only ya, atau only ya, cukup ya only aja, misalkan only key-nya kan kategoris. Jadi kita akan pakai ini. Nah, di sini kan otomatis array. Atau coba yang ini tuh bukan only ya. Kalau only kan nanti ada kategoris isinya apa gitu ya. Nah, di sini saya langsung aja misalkan request kategoris kayak gini. Jadi coba kita reload. Nah, sekarang nggak ada yang aktif ya. Tuh, coba sekarang kita daidam dulu deh. Misalkan saya daidam sebelum forum. Coba saya copy nih ya. Saya copy terus saya daidam. Gini, kita bisa reload lagi. Nah, ini kan udah ada, tinggal kita akan update lagi ya. Kita kayaknya lupa nih. Yang ini kan in array apa, nah kondisinya apa? Ketika true, kita akan tambahkan misalkan selected. Nah, kalau misalkan false, kita nggak usah kasih aksi apa-apa ya. Jadi sekarang kita bisa reload lagi. Nah, harusnya sekarang udah ada yang selected nih teman-teman, satu. Misalkan bantuan medis dan kesehatan. Coba saya tambahkan lagi. Tuh, sekarang otomatis ya, ada multiple gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, tinggal kalau misalkan ada parameter kayak gitu, nah kita akan filter di sini. Jadi kita akan filter, misalkan saya mau tambahkan dulu ya di sini, biar nanti kita bisa pakai request $request. Nah, kita bisa langsung return, misalkan return $request all. Ini untuk ngecek aja ya. Nah, nanti kita akan pakai request itu untuk filter kategori yang ini, atau filter kontennya. Nah, jadi sekarang kita bisa reload. Tuh, sekarang udah ada kategoris. Nah, misalkan ID 4 dan 8. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sekarang kita bisa tambahkan lagi di sini sama kayak yang bagian campaign yang ini. Kita akan tambahkan. Atau kita juga bisa buka campaign controller. Yang bagian ini kita akan ambil ya untuk yang filternya teman-teman. Nah, cuman kalau kita lihat lagi di sini nggak ada filter ya, filternya kan pakainya kan data table. Jadi kita akan bikin filter sendiri ya. Cuman kita akan pakai misalkan yang orderingnya aja. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian donation setelah kategori. Nah, misalkan sama aja yang ini tuh ya. Kita bisa compact, misalkan compact campaign. Terus di sini sebelum order by ya. Yang ini coba saya enter ke bawah ya biar lebih rapi. Nah, misalkan sebelum order by kita akan tambahkan when gitu. Misalkan when $request has apa? Misalkan has kategoris gini. Jadi kita juga bisa cek sebenarnya apakah $request has kategoris gitu ya. Nah, kalau misalkan dia punya kategoris, artinya kan ada filter. Nah, di sini kayaknya ada yang salah ya. Coba saya hapus dulu atau saya komen. Nah, coba saya daidam ya. Ini belum ada daidam. Nah, kita reload dulu ya untuk ngecek, untuk lihat isinya apa, true. Nah, kalau misalkan saya hapus nih yang ini, yang kategoris, tuh false ya. Kalau misalkan saya back lagi ke sebelumnya, ini ada ya. Kalau misalkan kategorinya kosong, kayak gini, nah ini masih tetap true, kita akan handle itu ya. Jadi karena di sini kan tipenya array, kita bisa pakai parameter atau fungsi yang namanya count ya. Jadi kita cek dulu $request has kategoris atau enggak. Kalau misalkan ada, kita tambahkan juga misalkan dan $request kategoris gitu ya. Kita bisa pakai kategoris, kita count yang ini. Jadi kita bisa langsung count. Kalau misalkan kita count lebih besar dari kosong, artinya kan true. Kalau true kita bisa kerjakan fungsi. Misalkan fungsi $query gini. Kita bisa enter ke bawah ya. Nah, misalkan $query apa? Nah, di sini kita sesuaikan ya, misalkan query where ya. Where apa? Misalkan where. Nah, where kategori ID ya. Cuman kan di sini kan kita tahu ya,
di model campaign atau di tabel campaign kan nggak ada kategori ID. Nah, adanya kan relasi many to many ya. Kita pakainya yang ini nih, yang kategori underscore campaign tabel ini. Nah, jadi sekarang kita bisa back lagi ke kode editor ya. Di sini kita bisa pakai left join atau join ya. Nah, atau kalau misalkan teman-teman mau di Eloquent itu ada ya query yang namanya where has gitu. Jadi where has apa? Misalkan kategori campaign. Nah, di sini kita kasih misalkan parameter kedua misalkan function. Nah, kita akan cek ya misalkan $query. Jadi $query apa? Misalkan query where in apa gitu ya. Nah, kita akan sesuaikan. Nah, di sini kan harusnya kan relasinya kan ke tabel ini ya yang kategori campaign. Jadi kita bisa cek lagi nih where kategori ID in gitu ya. Jadi where in kategori underscore ID. Jadi di sini apa isinya gitu ya. Kita akan use $request. Nah, kita bisa pakai yang $request kategoris gitu. Jadi sekarang kita bisa ambil nih. Nah, cuman sekarang masih ada error ya. Nah, soalnya di sini kita ada beberapa scope ya. Jadi kita perlu tambahkan juga di sini use $request ya. Coba saya wordprep-nya balikin dulu. Jadi kira-kira gini ya teman-teman ya, agak ribet ya. Coba saya enter. Terus yang di sini juga sama. Misalkan saya enter ke bawah. Nah, misalkan yang functionnya juga kita enter ke bawah. Jadi kira-kira gini ya, biar lebih enak dilihatnya. Jadi pertama kita cek dulu has kategoris enggak, dan di count dulu ya, dihitung apakah lebih besar dari kosong. Nah, ini kalau array ya. Nah, kalau misalkan true kita cek nih, kita bikin relasi ke kategori campaign. Nah, otomatis nih ya kita cek kategorinya, kategori ID-nya itu yang sama dengan $filter gitu ya, $request kategoris. Jadi sekarang kita bisa return aja, misalkan return $campaign. Coba sekarang kita reload lagi ya. Nah, sekarang kosong. Nah, ini kenapa kosong? Karena defaultnya ini tuh null ya teman-teman ya. Jadi di sini kan udah ada nih kategoris yang bentuknya array. Nah, di sini karena ada sama dengan, otomatis value-nya kosong. Nah, harusnya sih nggak boleh ya kayak gini ya. Jadi nanti tugasnya teman-teman buat ngehandle. Nah, jadi misalkan saya tambahkan aja gitu ya, 1 atau berapa ya indeks yang ada. Nah, harusnya sekarang filternya jalan, udah ada. Nah, cuman kalau tadi sama dengannya kosong, nanti otomatis dicari tuh di sini. Jadi where in kategori ID-nya null, kan nggak ada ya. Kalau nggak ada otomatis kosong semua nih yang ini tuh ya. Nah, sekarang kita akan update juga limitnya jadi 9 biar agak banyak ya. Nah, tinggal return campaign-nya kita hapus, kita back lagi ke bagian view. Misalkan kita reload. Nah, sekarang udah ada filternya. Misalkan filter by apa, cuman di sini belum kita pakai ya. Kalau misalkan di sini ada 2, nanti otomatis ada 2. Kalau misalkan ada 3 ya nanti otomatis ya bisa disesuaikan ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa masuk ke bagian card. Nah, misal yang card saya mau copy aja dari yang halaman home ya. Jadi saya bisa back dulu ke home. Terus saya lihat-lihat nih ya, di sini kita akan copy aja semua. Nah, cuman di sini saya mau update dulu dikit ya. Ini kan sebelumnya kan rounded, cuman sekarang jadi flat ya. Kita akan kasih di sini misalkan kelasnya itu rounded gitu ya. Atau misalkan kalau saya tambahkan aja di sini misalkan border radiusnya .25 rem. Nah, harusnya sekarang udah ada ya 25 rem gitu, jadi rounded. Nah, jadi sekarang kan lebih enak ya dilihatnya. Kalau misalkan teman-teman mau roundednya di atasnya aja, bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan mau rounded keseluruhan juga bisa disesuaikan. Jadi ini selera teman-teman aja ya. Nah, jadi sekarang kita bisa masuk ke bagian welcome lagi. Kita back lagi nggak apa-apa ya. Jadi kan karena emang kita ngerapiin beberapa sekalian. Nah, ini ya kendalanya gitu ya, kita harus move di beberapa file sekaligus. Coba saya masuk ke bagian ini. Kita kasih misalkan rounded top gitu. Jadi biar roundednya di bagian atasnya aja. Coba saya reload. Nah, sekarang yang rounded itu bagian atasnya aja ya, yang bagian bawah enggak. Kalau misalkan roundednya left, berarti di bagian leftnya aja. Nah, begitupun yang right maupun yang bottom. Jadi nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Kita akan copy. Misal yang ini saya copy satu card aja ya, saya copy. Terus saya bisa close aja, kita masuk lagi ke bagian donation yang ini. Nah, kita akan paste di bawahnya buat nge-compare ya, apakah ada yang beda atau enggak. Nah, misalkan saya satu-satu dulu ya. Saya mau copy dulu dari image, terus saya bisa paste di bagian ini. Nah, saya bisa paste ya. Terus next apalagi, ini yang terkumpul juga sama, saya mau copy. Misalkan yang 2 paragraf ini saya copy, terus saya paste di bagian sini. Kayaknya hampir mirip ya, cuman barangkali ada yang beda, kita akan update-nya manual aja satu-satu. Nah, next apa lagi? Next kita akan copy title sama short description. Jadi saya bisa copy juga terus paste di sini. Nah, kayaknya sih dikit ya, nggak
terlalu beda, tinggal kita akan copy yang bagian donation nih. Nah, kalau kita lihat coba di bagian donation ada iconnya enggak? Coba saya klik dulu yang donasi. Cuman di sini ada error ya, ada in array apa gitu. Soalnya di sini kan parameternya nggak ada atau query di URL-nya nggak ada. Nanti kita handle nggak apa-apa sekalian. Nah, misalkan saya paste dulu ya. Ini nggak ada yang beda, kayaknya cukup deh. Nah, yang ini coba saya copy dulu. Terus saya paste di bagian sini. Terus yang ini yang card, karena kita kan udah compare yang nggak butuh juga, kita bisa hapus tuh. Nah, kalau misalkan kita reload masih ada error ya kayak gini, kita akan handle. Jadi di bagian atas yang in array kita cek dulu tuh, dicek apakah $request has kategori atau enggak gitu ya. Jadi misalkan request has kategori atau enggak, misalkan has categories. Jadi kita cek dulu kalau misalkan dia has dan in array gitu ya. Kalau misalkan dia nggak has atau nggak punya kategori, jadi kita akan skip nih yang filter ini. Kita bisa reload. Nah, harusnya sekarang masih tetap ya. Errornya itu $item. Soalnya kita belum looping. Kita buka lagi yang bagian welcome. Saya mau copy yang campaign. Terus juga yang bagian end for each. Jadi sekarang kita bisa masuk lagi ke sini yang for sama yang end for. Nah, kita sekalian ya, ini update-nya. Coba saya reload lagi. Tuh, sekarang harusnya udah rapi nih teman-teman. Tinggal kita akan tambahkan juga yang kayak tadi ya. Di bagian ini kayaknya kita ada yang kurang nih, IMG-nya ada yang kurang ya. Coba saya copy di sini, yang rounded top-nya saya copy. Terus saya close aja nggak apa-apa. Yang ini kita akan rapikan ya, kita tambahkan. Nah, sekarang saya bisa reload ulang. Tuh, sekarang udah rapi ya teman-temannya, udah bagus ya. Nah, kita akan masuk lagi ke bagian paginasi. Nah, untuk yang paginasi sebenarnya sih kita bisa copy aja ya. Dari yang kategori juga nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya kalau yang dari kategori, coba kita lihat di kategori index. Di bagian ini kan sebenarnya sih udah ada nih ya, yang ini. Cuman di sini tuh ada label menampilkan sekian entryan gitu ya. Soalnya kan di sini kan untuk tabel. Nah, kita nggak akan pakai itu. Jadi kita akan bikin lagi misalkan pagination apa? Kalau yang ini kan pagination tabel ya. Jadi kita akan bikin lagi pagination card gitu atau yang lain bebas ya. Jadi sebelumnya saya bisa duplicate aja yang ini misalkan namanya pagination card gitu. Gini. Nah, nanti kita bisa pakai ya yang ini. Nah, cuman karena kita kan nggak pakai yang bagian ini nih ya, yang total entryan. Jadi kita bisa hapus aja. Terus kayaknya untuk yang pagination kita ada konfigurasi ya. Di bagian app, di view, nah terus di bagian pagination tabel. Kita bisa duplicate aja di sini. Jadi misalkan namanya itu card. Sebenarnya sih teman-teman bisa pakai make komponen ya. Cuman biar cepat saya mau copy paste aja biar cepat. Jadi yang ini saya paste pagination card. Nah, kita bisa sesuaikan misalkan yang ini view-nya pagination card gini. Yang lainnya, nah kayaknya sih untuk konfigurasi cukup ya segini aja. Kita bisa langsung pakai deh teman-teman. Jadi coba saya copy ya, biar nanti bisa dipakai. Nah, yang ini modelnya itu campaign. Nah, cuman sebelum kita pakai, kita harus update dulu ya yang ini. Yang ini kita nggak pakai limit maupun get, kita pakainya paginet. Nah, misal paginetnya berapa? Paginetnya misalkan 9. Jadi kalau kita reload, nah harusnya udah ada nih ya yang ini. Cuman kita harus ganti, bukan yang tabel, tapi yang card gini. Coba kita reload ulang. Nah, sekarang udah ada ya teman-teman, udah sesuai. Tinggal kita sesuaikan aja nih untuk view-nya. Kayaknya yang bagian bawah kita bisa hapus. Jadi sekarang yang ini, paginasi ini kita bisa hapus. Ini kalau misalkan labelnya pakainya selanjutnya sama berikutnya nggak apa-apa ya. Kalau yang ini kan lakuo dan rakuo gitu. Nah, tinggal misalkan kita mau ada di tengah, berarti kita harus sesuaikan lagi ya. Coba saya rollback dulu yang tadi. Nah, ini kan paginasi gitu ya. Nah, saya mau cut, terus saya mau paste di bagian sini. Jadi biar nanti ada di center ya. Coba kita reload ulang. Nah, sekarang harusnya udah ada di center. Cuman ini kayaknya bloknya gitu ya, ada yang broken nih teman-teman. Yang atas warnanya putih, yang ini warnanya light gitu ya. Kita akan update dulu. Jadi misalkan yang paginasi saya mau cut. Terus saya mau paste di bagian mana nih? Kontainer ini aja ya, yang kontainer kategori. Jadi misalkan saya bisa paste di sini. Jadi sekarang kalau misalkan saya reload, tuh sekarang kan lebih rapi ya, lebih enak ya. Kalau misalkan ini marginnya terlalu besar, teman-teman bisa hapus aja PY5-nya ya, atau kurangi aja misalkan PY-nya jadi 3. Nah, cuman kayaknya untuk sekarang saya cukup aja ya segini, kayaknya
ya bagus lah gitu. Jadi sekarang kita bisa back lagi ke view, kita akan update lagi untuk bagian apa. Coba kalau misalkan saya lakuin filter ya, misalkan saya filter bantuan medis gitu. Nah ini kan nggak ada, coba saya filter yang lain. Nah ini misalkan sama nggak ada ya. Nah ini nggak ada kenapa? Karena kita perlu query string ya. Jadi sekarang kita bisa tambahkan aja misalkan query string di sini. Jadi setelah PageNet kita bisa tambahkan di Eloquent itu ada ya metode yang namanya with query string. Jadi kayak gini aja sih, simple. Nah kalau misalkan saya return kayak gini aja nih ya. Kalau kita reload itu hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini tuh kenapa? Soalnya kategorinya itu nggak ada. Jadi misalkan saya mau pakai kategori yang ada nih ya. Coba kita masuk ke kategori campaign. Nah di sini kategori yang ada itu 5, 6, 3, 1. Coba kalau yang satu aja gitu ya. Nah yang satu itu kan beasiswa dan pendidikan. Jadi saya bisa copy terus saya paste nih satu gitu. Nah kalau satu harusnya ada. Di sini kan kita nggak bisa urutkan by ID ya. Kita kan urutannya kan by name gitu. Jadi coba kalau misalkan saya reload lagi, harusnya sekarang udah bener nih. Tuh ada ya satu ya, yang beasiswa dan pendidikan. Nah misalkan yang lain, yang apa, kegiatan sosial gitu. Nah sekarang kegiatan sosial juga ada ya, berarti udah sesuai nih teman-teman. Kalau misalkan PageNet-nya itu 1, otomatis ada di 2 halaman ya. Nah kalau misalkan PageNet-nya 1, otomatis ada di 2 halaman ya. Jadi kita bisa klik nih di sebelumnya dan berikutnya, misalkan berikutnya. Nah otomatis ada tuh filternya ke bawah dan page-nya juga sama ke bawah. Soalnya kita pakai query string nih. Nah jadi coba saya back lagi ke 9. Terus saya bisa hapus aja nih yang page 2-nya. Jadi coba saya reload lagi. Nah sekarang harusnya udah bener ya, udah sesuai. Sekarang kita udah tambahkan untuk yang paginasi. Nah next kita akan kerjakan apa lagi nih ya. Coba kita cek lagi ini URL udah bener ya. Coba kita masuk lagi ke agenda. Kita akan masuk ke bagian detail donasi. Donasi udah, berarti kita akan masuk ke detail ya. Ini lumayan banyak ya teman-teman. Nanti saya usahain untuk upload sekaligus ya, biar nanti teman-teman bisa langsung kerjakan semua gitu. Nah jadi sekarang teman-teman bisa buka aja ya halaman detail. Nah terus pastiin buka file show di folder front donation ya, yang ini yang show. Nah kita akan update di file ini nih ya, yang show. Nah sebelumnya kita harus compact dulu nih di sini. Misalkan kita bikin variabel campaign. Nah misalkan kayak biasa aja campaign. Nah kita di sini pakainya find or fail gitu ya. Jadi misalkan ID-nya nggak ada, kita akan otomatis bikin halaman 404 ya, atau not found. Nah di sini misalkan compact campaign gini aja misal. Nah tinggal kita sesuaikan misalkan untuk title. Nah yang ini kita update dulu ya, misalkan ambil dari campaign title. Terus yang ini juga sama, kita ambilnya dari campaign title. Nah kayak gini. Nah kalau misalkan udah, kita update juga misalkan username. Username kita ambil dari user ya, berarti campaign. Kita pakai relasinya user, kita ambil name. Terus yang ini misalkan tanggal ya, berarti kita bisa pakai helper tanggal Indonesia. Terus kita panggil nih misalkan campaign, kita pakai publish date ini ya. Nah tinggal kita tambahkan juga untuk profil. Nah profilnya kita bikin default image juga ya teman-teman. Jadi misalkan orang yang ngegalang dana profilnya nggak ada, kita bikin default image, misalkan ambil dari admin LTI. Nah jadi sekarang kita bisa pakai if condition, misalkan storage, disknya misalkan ke public, terus misalkan exist enggak, kita cek ya. Nah ini kita langsung aja misalkan campaign user pet image gini. Kalau misalkan ada, tampilkan apa, kalau else kita tampilkan default gini. Coba saya copy dulu ya, terus saya paste di sini. Nah ini ambilnya sekarang dari storage. Jadi sekarang saya bisa copy yang storage ini, terus saya paste. Cuman kita sesuaiin ya, ini bukan exist tapi URL gini. Nah kalau misalkan udah, kayaknya udah ya. Coba saya word wrap dulu. Kita bisa reload. Nah sekarang udah dinamis ya teman-teman. Udah ambil dari database datanya ini untuk profil, foto gitu ya, nama, tanggal, sama title. Nah ini untuk detail atau sidebar kanan nggak apa-apa ya, agak broken ya, soalnya kan kita stylenya kan pindah dari Bootstrap ke admin LTI. Jadi sekarang kita update aja satu-satu nggak apa-apa. Nah next kita akan update thumbnail ya. Nah untuk thumbnail saya mau copy aja dari yang index. Misalkan saya copy dari yang bagian ini nih, yang IMG.
kita bikin if condition, terus saya akan pakai default image-nya. Misalkan saya paste di sini, nah kita kasih misalkan kayak yang sebelumnya ya, yang ini kan ada width-nya 100. Nah, jadi kita akan replace ya card img_top dengan W100. Nah, sisanya sih sama. Nah, terus misalkan ini juga ya yang data image, soalnya kan data image kan nentuin height. Nah, next misalkan yang data image-nya juga ya. Jadi yang ini saya bisa copy, soalnya kan ini kan nentuin height ya. Jadi saya bisa paste juga di sini. Nah, sekarang yang ini kita bisa hapus nih teman-teman. Kita hapus, cuman kita ganti bukan item ya, tapi campaign. Jadi kita cek campaign path image ada enggak. Kalau semisalkan ada, tampilkan gitu ya. Kalau nggak ada, kita bikin default image. Nah, cuman di sini coba saya rapikan juga ya. Jadi kira-kira gini aja dulu cukup. Kita bisa reload. Kalau semisalkan ada nanti tampil, kalau nggak ada nanti default image yang dipakai. Nah, ini gambarnya agak ngeblur, nggak apa-apa ya, nanti tugasnya teman-teman bikin gambarnya yang bagus resolusinya. Nah, next misalkan kita akan update juga untuk title sama deskripsi. Jadi sekarang saya bisa masuk ini ke bagian title. Oh, mohon maaf, ini bukan bagian title ya, tapi kita akan masuk ke bagian konten. Nanti kita bisa sesuaikan aja ya kontennya ada headingnya atau enggak, atau misalkan ada gambarnya atau enggak, nanti bisa disesuaikan. Nah, jadi di sini kita akan pakainya escape curly braces ya. Jadi semisalkan HTML-nya ada, nanti otomatis ditampilkan, nggak dijadiin sebagai string. Misalkan namanya kan campaign body gitu ya. Simple sih ya, gini aja. Coba kita reload. Nah, sekarang karena kebetulan kontennya dikit, jadi ya dikit gitu ya. Kalau semisalkan banyak nanti otomatis nyesuaiin. Tinggal semisalkan kita akan tambahkan juga untuk yang relasi. Nah, untuk relasi kita bisa pakainya looping aja ya. Jadi misalkan yang ini kita akan looping. Nah, untuk loopingnya kita akan pakai for each dulu. Cuman sebelum kita masuk ke for each, kita kasih if condition ya buat ngecek barangkali nanti ada error. Nah, kita pakainya if, misalkan if $campaign. Nah, misalkan if $campaign, kita masuk ke bagian kategori campaign gini. Nah, kita cek apakah dia ada. Kalau misalkan dia itu tidak sama dengan 0, maka kita bikin for each di sini. Misalkan for each-nya itu, nah misalkan sama campaign, kategori campaign as $item gitu ya. Nah, di sini baru kita munculin link-nya. Nah, di sini misalkan untuk item apa, nah yang ini misalkan untuk apa gitu. Nah, ini nggak muncul kenapa? Coba kita cek lagi ya. Kita bisa daidam dulu nih teman-teman. Kita daidam. Misalkan daidam kategori campaign. Nah, ini kenapa? Karena emang kosong gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cek data yang ada, kalau nggak salah itu indeksnya 1, ada nih 1. Jadi kita bisa cek, kita reload. Nah, kalau 1 harusnya ada. Misalkan korban banjir. Nah, korban banjir kan masih statis ya. Nah, untuk nampilinnya kita bisa akses saja misalkan $item. Terus kita masuk ke kemana? Ke name ya kalau nggak salah. Name kan ke kategori. Coba kita reload. Nah, sekarang udah sesuai. Ini kan yang ID-nya 1 atau campaign ID-nya 1 kan kategorinya beasiswa dan pendidikan. Jadi sekarang kita udah nyesuaiin ini teman-teman konten kita dengan data dari database. Nah, next juga kita akan sesuaiin ya misalkan data yang ini kan untuk yang apa? Ini kan untuk nominal, ini untuk goal. Jadi misalkan kita bisa pakai aja campaign nominal. Nah, yang ini misalkan goal ya. Soalnya kan terkumpul dari sekian gitu ya. Jadi misalkan campaign goal. Nah, kita akan sesuaiin juga misalkan ini untuk progress bar. Nah, untuk progress bar coba saya skip dulu ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk 7% tercapai dari 3 bulan juga sama, saya skip dulu ya. Nah, next misalkan apa lagi nih? Nah, next kita akan sesuaiin yang bagian view-nya dulu ya. Soalnya kan stylenya agak broken nih teman-teman. Jadi kita bisa update dulu view-nya. Misalkan saya mau tambahkan padding gitu. Coba saya inspect elemen. Nah, coba card-nya kita tambahkan padding. Misalkan paddingnya 3. Gini. Tuh, sekarang kan lebih enak gitu ya. Soalnya kan ada paddingnya. Coba kita cek lagi ada card body-nya enggak. Di sini nggak ada ya, hampir ya. Jadi kita pakainya padding aja kayak tadi. Misalkan paddingnya 3. Atau kalau misalkan terlalu lebar, kita bisa pakai paddingnya 2. Cuman kayaknya sih segini cukup ya. Udah lebih rapi. Misalkan paddingnya 3. Nah, misal gini aja dulu. Jadi sekarang coba kita reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah lebih sesuai ya, termasuk tombol donasi sekarang juga kita akan sesuai ini. Jadi kita kerjakan dulu dari yang simple-simple dulu ya teman-teman. Misalkan yang ini kita concat. Nah, terus ambil aja ID-nya misalkan campaign ID. Udah gini.
Nah, coba sekarang kita tambahkan ya untuk perhitungan yang persen deh. Jadi misalkan yang ini dulu, yang 7% ya, kita bisa ambil dari mana? Berarti untuk perhitungan persen kan bagian ya, dibagi total dikali 100 gitu ya. Nah, misalkan bagiannya berapa? Campaign nominal dibagi dolar campaign goal ya, dikali 100. Nah, misalkan gini. Jadi kalau misalkan saya reload, nah ini ada typo teman-teman. Oh ya, ini bukan campaign gitu ya, tapi campaign gini. Jadi coba saya reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah sesuai, misalkan 7,5%. 6 juta dari total 80 juta gitu ya. Jadi sekarang udah sesuai. Tinggal misalkan kita copy nih, saya copy. Terus saya paste di bagian ini yang value minimal gitu ya. Yang ini sama. Terus yang bagian value maksimal juga sama, kita akan update. Nah, untuk value maksimal berarti kita ambilnya 100 ya. Jadi minimal sama maksimal. Maksimalnya kan 100. Coba kita reload sesuai atau belum. Harusnya sih udah bener ya. Ini kan 7,5% kayak tadi ya, berarti udah bener dari totalnya 100. Kalau misalkan di sininya 80 atau berapa gitu, nanti otomatis nyesuaiin ya. Nah, next misalkan ini juga sama nih ya, yang width kita akan ambil, coba saya paste lagi, nominal dibagi goal dikali 100. Jadi sekarang coba saya reload, harusnya naik nih ya, progress barnya tuh naik sedikit ya. Berarti sekarang udah sesuai ya, tinggal untuk yang 3 bulan lagi, kita akan tambahkan juga ya. Nah, untuk yang ini, yang list donatur maupun jumlah, nah kita skip ya yang ini ya, soalnya kan kita datanya belum ada. Jadi kita skip dulu, kita akan masuk ke bagian 3 bulan lagi nih ya. Nah, untuk ambil sisa bulan gitu ya, nah sebenarnya sih di PHP itu nyediain ya, atau di Laravel sendiri kan udah terintegrasi dengan baik ya dengan Carbon. Nah, kita bisa pakai misalkan, nah di Laravel kan udah nyediain ya helper namanya now. Now ini kan returnnya kan Carbon ya. Jadi misalkan now, kita akan parse dari mana? Dari tanggal campaign, kita ambil dari end date ya, atau tanggal selesai gitu. Nah, setelah itu kita ambil misalkan div for humans gitu, gini. Jadi kalau misalkan gini aja terus kita reload, nah harusnya sekarang udah ada nih ya, misalkan 3 bulan dari sekarang. Nah, harusnya sekarang udah ada nih ya, kayak gini nih ya, misalkan 3 bulan dari sekarang. Nah, kita nggak harus kayak yang sebelumnya ya. Jadi misalkan gitu aja. Nah, tinggal kita bisa hapus nih yang ini, yang bulan lagi kita hapus. Kita pakainya yang dari returnnya aja ya. Nah, misalkan gini nih ya, jadi 3 bulan dari sekarang. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Yang donatur ini kita skip dulu nggak apa-apa. Nah, next misalkan kita klik create, nah nanti otomatis ya pindah ke halaman ini. Nah, jadi next kita akan masuk ya untuk yang bagian create donasi. Yang ini kan udah sesuai, tinggal tadi ya yang jumlah donatur kita skip dulu, kita akan masuk ke bagian halaman donasi atau create donasi. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka aja ya, misalkan filenya itu ada di resources, terus di bagian front. Nah, di bagian donation yang create nih ya. Soalnya kan kita mau bikin create donasi gitu. Jadi kita akan perbaiki atau update yang bagian ini. Nah, yang di sini juga sama ya. Kita akan update beberapa informasi. Misalkan untuk title, terus misalkan thumbnail, ada keterangan juga ya. Nah, termasuk juga misalkan kita akan update beberapa kayak donatur gitu ya. Jadi sekarang kita bisa buka lagi bagian controller. Jadi sekarang kita akan tambahkan sama ya, hampir mirip kayak yang donation detail, kita akan compact detail ya. Jadi yang bagian create kita bikin lagi nih kayak gini, hampir mirip ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja. Kalau misalkan udah, kita bisa langsung pakai nih yang di sini. Jadi sekarang kita akan pakai misalkan campaign title gitu ya. Nah, yang di sini juga sama, misalkan Jaria bantu. Nah, ini juga sama, kita akan ganti ya, ambil dari campaign title gini. Nah, kalau misalkan udah, kita akan update juga untuk thumbnailnya ya. Nah, untuk thumbnailnya kita akan ambil dari yang index aja gitu ya, atau yang donation, yang view card. Jadi bukan yang view detail gitu ya. Soalnya kan kalau yang view detail kan gambarnya kan ukurannya lumayan besar ya. Jadi kita bisa buka lagi yang index ini. Nah, kita akan copy dari yang ini aja nih, satu. Terus kita bisa close lagi. Nah, sekarang kita bisa paste aja di sini. Kalau kita cek lagi di sini kan nggak ada tambahan kelas apa-apa ya. Jadi kita bisa langsung paste aja. Nah, terus yang bagian kelas ini kita bisa langsung hapus ya. Jadi kita bisa pakai multiple selection, terus kita langsung hapus. Kalau misalkan udah, ini diganti bukan item tapi campaign. Nah, jadi kira-kira gini ya, simple banget sih sebenarnya. Cuman kalau kita reload, harusnya sekarang title-nya udah sesuai.
Nah, cuman ini ada yang error nih teman-teman. Bukan error ya, tapi stylenya itu broken. Nah, coba gimana biar rapi, kita tambahkan aja gitu ya di sini. Misalkan kelasnya itu width-nya 100 ya. Jadi biar full gitu, full dari ukuran parent-nya. Nah, termasuk juga yang di bawah, yang ini sama, kita akan tambahkan misalkan W 100. Jadi misalkan gini aja. Coba kita reload, apakah udah bener? Nah, sekarang udah lebih rapi ya, udah lebih bagus. Terus kita akan update informasi apa lagi nih? Nah, kita akan update informasi untuk yang bagian donatur ya. Nah, yang donatur ini kan ada list donatur kalau dia itu admin. Nah, terus misalkan kalau dia bukan admin, ada nomor teleponnya aja ya, atau misalkan nama donaturnya. Nah, jadi buat dapetin data tersebut, kita kan harus login dulu tuh ya. Nah, jadi yang ini kita akan proteksi via middleware. Jadi yang halaman ini kita harus login dulu tuh ya. Kalau misalkan belum login, kita akan redirect aja, misalkan back, kita kasih pesan errornya apa gitu. Misalkan harus login terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi di bagian root. Misalkan kita akan buka web.php. Nah, yang ini untuk bagian create ya. Nah, create yang ini kita akan tambahkan ya, misalkan middleware. Nah, middleware-nya apa? Misalkan role admin. Admin sama apa? Sama donatur. Jadi admin donatur bisa akses yang create. Nah, kalau selain ini harusnya nggak boleh akses ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita reload, harusnya otomatis redirect nih teman-teman. Tuh, sekarang katanya ada error. Katanya errornya itu in array user role name. Di sini soalnya kita nggak login gitu ya. Nah, biar kita bisa proteksi agar dia itu login dulu sebelum kita kasih aturan role admin dan donatur. Nah, kita kasih tambahan nih yang ini. Jadi sekarang di sini kan kalau kita lihat kan bisa array, bisa string, atau juga bisa null. Jadi kita bisa langsung aja ya, misalkan di sini kita paste. Atau misalkan saya pakainya array gitu ya, biar lebih enak, misalkan sama kayak yang di sini. Jadi untuk yang create, middleware-nya itu admin sama donatur. Nah, termasuk juga yang payment ya teman-teman. Yang payment confirmation itu juga sama. Yang halaman ini nih atau URL ini kita perlu proteksi. Jadi biar nanti kita nggak perlu tambahkan middleware-nya di tiap-tiap root gitu ya. Nah, kita bikin aja root group kayak yang ini. Jadi sekarang yang ini coba saya balikin dulu ke sebelumnya. Kita bikin lagi root group, terus yang ini coba saya kasih tab ya, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, yang ini coba saya move dulu ke atas ya, biar lebih rapi. Nah, kayaknya sih segini aja simple ya. Kalau misalkan kita reload, tuh, sekarang katanya harus login. Nah, sekarang berarti udah sesuai ya. Kalau dia itu akses halaman create, nah dia itu harus login. Kalau misalkan udah login ya berarti nggak ada masalah ya. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa login aja misalkan pakai akun admin. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung submit aja. Nah, kalau misalkan di submit, nanti otomatis redirect-nya itu ke halaman donation /1/create ya. Jadi kita nggak redirect-nya ke dashboard tuh, soalnya masih ada session gitu ya, session dari halaman yang ini. Nah, sessionnya itu kenapa? Karena kita pakai middleware-nya untuk yang root ini aja nih. Jadi kalau misalkan root yang bawah itu kan otomatis redirect-nya ke dashboard ya. Nah, kalau yang ini itu redirect-nya nyesuaiin dengan yang ada di bagian sini, misalkan yang create tadi. Jadi sekarang berarti harusnya udah solve ya teman-teman. Nah, tinggal sekarang kita tampilkan aja, misalkan kalau sekarang kan admin ya. Kalau admin kan berarti tampilkan nih list donaturnya. Nah, list donatur itu dari mana? Donatur itu defaultnya kalau kita kan ambilnya kan dari tabel user ya. Tabel user selain admin itu berarti donatur gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin tabel terpisah juga ya nggak masalah ya. Itu opsional aja, pilihannya teman-teman baiknya kayak gimana. Cuman biar sederhana, biar simple, selainnya admin kita anggap aja gitu donatur ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini informasinya lumayan banyak ya. Nah, di sini juga kan ada role ID nih, role ID. Kalau kita klik, nah kalau misalkan role ID-nya 1 itu kan admin, kalau misalkan role ID-nya 2 itu kan donatur. Nah, kita akan cek via role tadi ya. Nah, jadi sekarang teman-teman masuk lagi aja ke bagian create yang ini. Nah, kita akan bikin if condition ya, misalkan di bagian donatur ini. Nah, ini bukan if true ya, kita akan cek misalkan out user ya. Nah, tinggal untuk ngambilnya gimana? Nah, untuk ngambilnya sebenarnya sih kita cukup buka aja user.php nih ya yang model. Nah, kita kan udah punya nih ya teman-teman, kayak hash role, terus relasi ke role. Nah, kita kan pakai yang hash role, jadi kita akan cek tuh ya usernya
hash role admin nggak atau hash role donatur nggak. Kalau true berarti nanti otomatis aksinya apa gitu ya. Nah, jadi misalkan kita panggil aja misalkan hash role. Nah, role-nya apa? Kalau misalkan role-nya itu admin, kita akan tampilkan list donatur. Kalau selainnya admin, kita bikin input type hidden aja ya. Nah, misalkan value-nya itu out ID. Nah, defaultnya out ID kan out user ID ya. Jadi biar kita lebih simple penulisannya, kita bisa pakai out ID. Nah, terus juga yang bagian ini nih kita akan customisasi ya sesuai dengan itu role-nya. Misalkan role-nya itu admin atau donatur. Jadi sekarang yang ini saya bisa cut aja. Terus saya paste di bagian donatur sama yang di bagian admin. Nah, jadi nanti untuk admin kita akan tambahkan misalkan di sini data apa gitu ya. Nanti otomatis ambil untuk teleponnya. Jadi misalkan gitu dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa sesuaikan aja dulu. Kita akan tambahkan ya misalkan di bagian ini yang donation create, kita tambahkan $user. Nah, misalkan kita panggil aja user. Nah, di sini kita bisa pakai eloquent namanya where hash gitu ya. Nah, where hash apa? Misalkan where hash role. Jadi kita pastiin dia itu punya role gitu ya. Nah, where hash role kita tambahkan juga fungsi. Misalkan fungsinya apa? Jadi kita akan bikin pengecekan lagi ya di sini. Misalkan $query. Nah, where apa? Where role-nya itu selain admin ya, atau role-nya itu donatur. Jadi sekarang kita bisa panggil aja misalkan donatur gini. Nah, kalau misalkan ada, kita bisa langsung aja get gitu. Jadi coba saya kasih tab dulu, terus di sini misalkan kita bisa langsung aja get gini. Simple ya. Tinggal misalkan buat eksekusi atau ngecek kita return $user. Jadi sekarang teman-teman coba reload lagi, ada nggak datanya? Harusnya sekarang ada, cuman di sini ada error. Errornya katanya a column was not found. Jadi katanya nggak ada kolom role di tabel users. Nah, kalau kita cek lagi di tabel roles, di sini kan namanya kan name ya, bukan role gitu. Coba kita rename dulu yang ini, misalkan ganti name. Udah sesuai atau belum? Coba kita reload lagi. Nah, sekarang udah bener. Udah tampil datanya sebanyak berapa? Coba kita collapse dulu ya, biar kita gampang ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dari mana? 5 dari total yang ada di tabel user. Kalau di tabel user kan ada 6. Soalnya kan 5 kan selain admin gitu ya. Atau kita ngehitungnya donatur aja. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa pakai eloquent ya. Metode di eloquent yang namanya where hash. Kita juga kasih pengkondisian misalkan name-nya itu yang donatur. Selain donatur, kita nggak tampilkan.